kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah. Kami mengudara di 107,9 FM, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara, mulai adzan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin, amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, alhamdulillahirabbil alamin, di edisi Senin 19 Maret 2021. Alhamdulillah, setiap Senin kita istiqomah membahas tafsir Al-Qurtubi. Hari ini kita akan berbicara tentang surah Ali Imran 135 yang pada intinya bahwa seorang muttaqin apabila ada yang bersalah cepat-cepat untuk menyadarinya. Namun nanti secara lengkap seperti apa, pendengar pemirsa mohon bisa menunggu di channel 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Dan ini juga live Facebooknya Radio Dais dan MAJT TV serta channel YouTube-nya MAJT TV. Alhamdulillah, pada sore hari ini telah dengan narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa nih, Kiai Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pedurungan Lor, Semarang. Kita sahabat. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, ya? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar pemirsa juga dalam keadaan sehat. Dan kemungkinan ada pendengar pemirsa yang kurang enak badan, oleh wasilah thalabul ilmi hari ini Allah menurunkan barakah untuk sehat sehingga bisa aktif di 107,9. Kita lanjutkan Ali Imran 135 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Jadi di antara tanda-tanda seorang muttaqin lagi adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi seorang muttaqin bukanlah orang yang sama sekali nggak pernah salah, nggak pernah keliru. Ya, jadi seorang muttaqin bisa jadi dulunya adalah orang jahat, bisa jadi dulunya adalah orang yang tidak baik, bisa jadi dulunya dia pernah maksiat. Cuma itu kaitannya dengan orang-orang yang bisa menyadari kesalahannya. Nah, jadi ketika mereka itu salah, kemudian mereka sadar. Nah, itu dia sadar bahwa mereka telah melakukan dosa. Karena itu Nabi menyatakan mamin abdin yudhnibu dzanban tsumma yatawallahu wa yusolli rakaataini tsumma yastaghfirullaha illa wa illahu firolahu. Jadi seorang muttaqin bukan orang yang enggak pernah salah sama sekali. Tapi ya orang yang mungkin pernah salah, pernah keliru, tapi menyadarinya ketika melakukan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik secara sosial. Itu istilahnya jember. Bisa kalau yang paling buruk biasa diistilahkan untuk zina. Yang termasuk yang lain adalah bohong. Nah, namanya nipu. Yaitu kegiatan-kegiatan yang ketika ketahuan orang lain jelas dia akan malu. Itu namanya fahisyah. Nah, itu. Sehingga mereka ketika dinyatakan nazara dalil ayat fi tabhan at-tamar
Wa kunyatuhu Abu Mukbil itu aslinya adalah ceritanya itu asbabun nuzulnya sahabat Nabi yang bernama Tabhan Bakul Turmo. Nama panggilannya Abu Mukbil. Atadhu imra'atun hasna uba aminhu tamron fadhammaha ila nafsihi wa qabbalaha. Nah, karena sing tuku ki rada mentel, sing yang beli rada mentel ayo sisan. Ware dicewekel disikat terus diambungi. Ya diambungi ya gelem. Nah, kan kadang cah wedok wong wedok makanya maaf nih kalau jamaah haji jamaah umroh dari Indonesia, tolong kalau di Arab Saudi itu jangan mudah mesam-mesem dengan pedagang karena maaf bagi orang sana wanita yang mau tersenyum terhadap laki-laki padahal di Indonesia itu dianggap suatu keramahan ya, di sana dianggap ajaan. Nah, ini kan beda pemaknaan ya, makanya maaf sekali lagi kalau jamaah dari Indonesia di sana kok rada mentel apa meneh mentel ya. Abang paham mentel ya. Kemayu lah. Hanya senyum, memberi senyuman kepada laki-laki saja itu bagi orang Arab itu dianggap ajakan untuk berhubungan seksual. Jadi kemudian ketika disikap diambungi ya itu bagi mereka merasa dia yang ngajak kok gitu, rasanya seperti itu ya. Nah, akhirnya sahabat Nabhan ini menyesal. Karena itu akhirnya lapor kepada sahabat Ali, kemudian diantarkan untuk menghadap Abu Bakar, nggak bisa menyelesaikan semuanya, terus disampaikan pada Abu Bakar sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan mamin abdin yudhnibu dzanban tsumma yatawaddu wa yusolli rakaataini tsumma yastaghfirullah illa ghufirallahu. Tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa kemudian dia ambil wudhu sholat karena menyesal, kemudian dia bahasa kita sholat apa? Sholat taubat itu ya, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Ya, jadi yang kita ambil artinya orang dosa itu kan fahisah kan itu, itu tapi belum sampai zina farji ya, baru zina mulut, zina tangannya nyikap, zina mulutnya mencium, itu zina mata, berarti yo jelalatan ya. Nah itu tapi itu bisa dihilangkan dengan sholat taubat 2 rakaat. Nah itu kaitannya dengan sahabat Nabi itu, sahabat Nabi Nabhan At-Tamar. Waladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera minta ampun, menyadari bahwa ini salah. Nah gitu. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka juga minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Dzalamu anfusahum ini bimakna wawu berarti meskipun tapi bimakna wa. Nah itu wa dzalamu anfusahum. Biasa yang dolim itu kalau arti dolim terbesar itu adalah syirik. Tapi karena ini yang depan itu katanya bahasanya fahisah itu yang lebih dekat-dekat ya ke perbuatan jorok, serono. Nah itu yang perbuatan yang tidak pantas lah, tidak pada pantasnya. Audzalamu anfusahum wal muradu madunal kabair. Jadi yang maksud yang dosa-dosa yang bisa dihapus dengan sholat 2 rakaat itu tadi itu bukan dosa-dosa besar. Nah, tapi kalau dosa besarnya misalnya zina farji ya, bukan zina tangan, bukan zina mulut, bukan zina mata lagi, tapi sudah zina farji, maka ada hadnya. Kalau dia itu masih perjaka dan perawan maka dipukul 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia itu sudah punya suami atau punya istri maka harus dirajam. Nah itu. Jadi ini yang dimaksud adalah dosa-dosa di bawah dosa besar. Kita orang Indonesia mengenal dosa besar ya mau 5 itulah. Kalau dikompleti ya mau 7. Nah itu. Ya dari mulai maling, nyolong jupuk itu, kemudian minum minuman keras, madat itu satu rangkai dengan minum minuman keras dan madat kalau bahasa sekarang ya pakai obat-obat zat adiktif itu. Nah terus kemudian main judi, nah itu terus kemudian madon, zino, nah itu ya kalau ditambah lagi ya membunuh dan musyrik itu dosa-dosa yang sangat besar. Jadi dosa-dosa yang selain 7 itu tadi ada juga yang ngambil sampai 8 itu adalah ukul watiden, maneni wong tuwa, itu juga termasuk. Nah, sehingga dosa-dosa yang selain itu maka cukup dengan wudu dan sholat 2 rakaat saja sudah bisa melebur
dosa-dosanya, bisa melebur dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Aila sa'ahadun yaghfirul maksiata wa la yuzilu uqubataha illallahu. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa, enggak bisa menghilangkan siksa ya kecuali Allah. Karena itu ya enggak usah minta maaf pada manusia, minta maafnya kepada Allah karena dosamu kepada Allah. Ini kalau kaitannya Faisal tadi tentunya dosanya kepada Allah. Nah kalau dosanya kepada manusia ya minta maaf kepada manusianya. Kalau kaitannya dengan hak adami ya harus minta dihalalkan. Makanya kalau ada orang meninggal dunia sebelum dikuburkan itu biasanya kan Mbah Mudinnya atau Pak Yainya biasanya memintakan maaf. Kalau kaitannya ada hubungan muasaroh seserawungane ora patek beres. Yang kedua mesti urusan utang piutang, nyolong jupuk dan sebagainya. Nah, utang piutang itu kan ya mirip seperti nyolong jupuk, cuma nak utang kuwi ana tembunge, nyolong jupuk ora ana tembunge. Nah, sing ana tembunge kuwi kalau bisa ya mbuh akeh mbuh sithik minta untuk dihalalkan. Meskipun banyak tapi kalau sudah dihalalkan ya sudah selesai. Meskipun sedikit tapi kalau enggak dihalalkan urusannya tekan akhirat. Maka biasanya diikrarkan untuk hawalah, pemindahan tanggung jawab. Kalau jenengan boten ikhlas, maka hubungi keluarga. Dengan qoyid kalau enggak menghubungi keluarga berarti dianggap sudah mengikhlaskan. Nah itu kenapa? Karena begitu pentingnya ini urusan utang piutang itu sampai di akhirat. Bahkan seorang mati syahid pun enggak akan bisa masuk surga sebelum urusan utangnya diberesi. Jadi ada orang mati syahid, padahal orang mati syahid kan wajib masuk surga ya. Tapi kalau dia itu sebelum itu ternyata mulai perang syahid mergo dalam rangka gurukan utang. Wah aku pengen gurukan utang wegah bayar, tapi aku pengen mati syahid. Lah itu utangmu enggak diberesi, yang menghutangi enggak ikhlas, yo rakitang mati syahid jatahe mlebu swarga ya ora iso mlebu swarga sebelum diberesi oleh keluargamu ada hawalah, ada pemindahan tanggung jawab. Atau kecuali kalau yang menghutangi tahu itu dia matinya syahid ya wis aku tak ikhlas kewe ben aku melu untuk barokah. Itu lain ceritanya. Jadi intinya sudah mengikhlaskan. Nah itu. Kemudian ada persyaratan lagi walam yusirru ala ma fa'alu. Wah iki sing abot, Pak. Jadi orang itu masih berhak mendapatkan taubat, masih berhak untuk diampuni. Ada syarat walam yusiru. Yang dimaksud walam yusiru walam lusabbitu wa yaz'amu ala ma fa'alu. Jadi dia tidak ada keinginan dalam hati untuk melanjutkan lagi dan punya rencana untuk tetap melakukan lagi. Mun ini taubat, tapi lambene tok sing muni taubat. Iya, ya mandi tobat, ya sholat tobat, ya baca istighfar. Tapi di dalam hati sudah punya niat. Nyolong di pena, sesuk tak terus gitu. Korupsi ku legi, tak terus gitu. Ya itu tobatnya percuma. Mungkin dia terjebak dengan kalimat bahwa satu umroh dan satu umroh yang lain adalah penghapus dosa. Akhirnya saiki umroh terus korupsi, sesuk gawe umroh meneh rumangsane menghapus. Ya enggak bisa seperti itu. Itu masuk kategori yusiru. Ada niatan untuk berkelanjutan melaksanakan dosa. Ibarat zina juga gitu. Dia bilangnya sudah tobat, nggak akan selingkuh. Cuma nggak selingkuh dengan orang-orang itu, cuma ganti orang ya sama aja. Itu sama aja. Kayak piye Kang saiki? Alhamdulillah aku wis tobat, wis ora tau ngombe cong. Yang misalnya saiki namung ya kuwi genti martini ya lebih parah. Ya misalnya seperti itu ya sama aja. Ya terus melu apa? Saiki aku ora tau ngombe cong, saiki apa ngombe topi miring ya tunggale. Lah kuwi namung beda merek tok. Cara mbiyen ngarani arak. Nah gitu ya. Ya. Atau sing wah aku wis 11 ora tau ngombe arak. Lho ini arak aslinya merek ya, tapi akhirnya kan jadi semua minuman keras dalam kitab diartikan arak. Ya gitu, sama dengan sekarang itu pasta gigi mesti ini odol, padahal dulu itu nama merek kan. Merek pasta gigi itu odol. Akhirnya sekarang padahal kayaknya odol sudah enggak ada ya, Pak ya. Ya, Pak mandang dibuka ternyata merek tertentu tapi bilangnya juga tetap odol. Ya seperti itu. Jadi orang yang bilangnya tobat tapi di hati sudah punya niat, enggak akan tobat, masih mau saya lanjutkan, wong enak kok. Ya, ini kan sering di depan orang kita bilang tobat kapok, tapi ya
Ya sudah, dalam hati aslinya kapok ning ngarepmu aku muni kapok, tapi yo titeni aku leno tetep aku yo golek nggon penak wong kuwi iki enake temenanan kok. Nah gitu. Walam yusiru ala ma fa'alu. Dia tidak punya keinginan untuk berkelanjutan melakukan perbuatan buruknya. Ya ini repot memang kadang ketika orang itu punya bilangnya tobat tapi dia itu tidak punya keinginan untuk betul-betul melepaskan diri dari perbuatan dosanya, ya orang notubate, ora kanggu. Nah, itu karena itu ada isror. Nah, intabu taballahu alaihim, kalau mereka memang asli taubatan nasuha ya. Maka pasti Allah taballahu alaihim. Pasti Allah akan mengampuni mereka. Jadi urusannya itu tobatmu mau diterima apa tidak, itu ya sangka atimu dhewe. Nah, karena itu ketika banyak ulama Ba'dul Hukama ditanya apa ada kepastian bahwa itu tobat diterima apa tidak? Tidak ada. La hukma lahu, tidak ada kepastian. Tapi lahul alamat, ada tandanya bahwa tobat kita itu diterima. Di antaranya itu satu di antaranya. Kalau bukti bahwa tobat kita itu diterima, kita itu paling tidak lebih mementingkan akhirat daripada urusan dunia. Wah, aku nak meleh babakan akhirat kok meleh seneng ya. Babakan dunia aku meleh orang ngah-ngahan ya. Urusan ngaji, urusan ibadah, urusan sedekah aku kok dadi luwih seneng daripada urusan golek dunia. Nah, itu dalam pertimbangannya kok prosentasenya lebih banyak ke orientasi akhirat, orientasi setelah mati. Berarti salah satunya tandanya tobat kita sudah diterima. Di antaranya tandanya lagi yang kedua adalah harta yang sedikit kita sudah terasa banyak. Tapi ibadah yang sudah banyak kita masih terasa kurang. Itu tandanya bahwa tobat kita sudah diterima. Udah sholat tahajud 8 rakaat rasanya jek kurang. Aku tak sholat mutlak. Rasanya wis 10 rakaat jek kurang. Kalau dalam ibadah itu sudah banyak daripada biasanya, tapi kok masih kurang saja. Sementara kalau urusan dunia, padahal mbiyen murko ngah-ngahan, tapi kok sedikit tuh rasanya sudah ayem ya. Paribasan mbiyen orang nyakel duit 10 juta, 20 juta kemerungsung. Alah saiki cekelan dandel 200.000, 300.000 wis ayem ya. Lah apa duit akeh-akeh wong paling tak gawe tuku mangan yo namung tak pangan namung sak piring. Duwe beras nganti 2 ton sing tak pangan ya namung sak piring, yaitu duwe mobil rolas sing tak tumpaki ya namung siji. Duwe omah nganti 20 ya sing tak nggoni ya namung sak omah. Iya, sak omah wis sing tak nggoni namung sak kamar. Sak kamar sing tak nggoni namung sak spring bed. Sak spring bed sing tak nggoni namung sak bantal. Ketika dia sudah punya kesadaran seperti itu saja, itu sudah tanda bahwa dia soal dunia pandangannya kok sudah seperti itu. Tandanya dia itu tobatnya sudah diterima. Yang ketiga, tandanya orang diterima tobatnya, dia lebih suka berkumpul dengan orang-orang baik daripada orang-orang jahat. Jadi dulunya senengnya jagongnya mbek tongkeng-tongkeng, gundes-gundes, wong ora bromo-corah. Gumbule malah santri-santri, gumbule wong seneng do mujahadan, seneng wong ngajinan. Meskipun tubuhnya masih penuh tato, tapi gumbule wis malah wong-wong aling ibadah. Itu sudah tanda bahwa dia itu orang yang diterima tobatnya. Meskipun tubuhnya tatonya mungkin enggak hilang ya. Tapi keberadaannya bersama orang-orang baik itu sudah tanda bahwa tobatnya itu diterima. Itu tanda-tandanya tanda-tanda orang yang diterima tobatnya. Tapi kalau kepastian ulama enggak ada yang berani memastikan, karena tobat itu kan urusan hati, Pak. Gitu. Nah, karena urusan hati. Karena itu kalau orang mau bertobat agar tobatnya itu bisa mencapai pada taubatan nasuha, itu yang pertama istiqror, harus mau mengakui. Jadi dia itu kalau tobat ya bilang dia tobat dari apa. Nah itu dia tobatnya dari apa? Harus jelas lah dikandake cara. Wah aku mbiyen iki koruptor, aku kena tanda tangan kuwi nek urung entuk ratusan juta aku urung lega. Ya diomongke. Atau ketika dia minta ampun pada Allah ya disebutkan, ya Allah saya pengen tobat dari korupsi saya. Ya Allah saya pengen tobat dari mabuk saya. Ya Allah saya pengen tobat dari zina saya. Disebut kalimat ngene Gusti Allah. Ora kaya wong halal bihalal ngono ae. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ora cetok kowe njeluk maaf sangka kesalahan yang mana.
Kan ora cetha niku kae. Halal bihalal itu napa nggih? Budaya formalitas. Kan ora cetha ora no sing wani bos wingi nganu njupuk rokoke sak pak ora wani itu. Atau nih bilang pada istrinya atau suaminya kemarin saya selingkuh enggak berani. Nah, kalau tobat ini laporannya bukan kepada orang, kepada Allah. Ya Allah, kemarin saya selingkuh, ya Allah, saya zina, ya Allah, minta ampun ya Allah, saya tobat tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang dimaksud dengan walam yusiru. Enggak ada niatan untuk melanjutkan lagi. Nah, ketika kita itu masih punya niatan untuk melanjutkan lagi, ya itu namanya ya enggak tobat. Iya, namanya itu enggak tobat. Karena itu Imam Abu Bakar Ibnu Thayyib menyatakan anal insana yukhadhu bima wattona alaihi bidhamirihi wa azama alaihi biqalbihi minal maksiati. Syekh Abu Bakar At-Thayyib bin Thayyib Abu Bakar bin Thayyib menyatakan manusia nanti waktu tetap akan disiksa dengan niatan-niatan jahatnya yang ada di hati. Jadi baru niatnya saja itu akan disiksa berdasarkan ayat ini walam yusiru alama fa'alu. Jadi dia tadinya sudah melakukan itu, tapi kok masih punya keinginan untuk mengulanginya lagi. Nah, sehingga al-israr itu maksudnya apa tuh? Al-israr huwa al-azmu bil qalbi alal amri wa tarkul iqla'i anhu. Yang dimaksud israr yusiru itu maksudnya adalah al-azmu bil qalbi, ada rencana dalam hati. Kemudian juga liku alal amri wa tarkul iqla'i anhu. Dan memang dia sudah ada niatan untuk tidak meninggalkannya. Mengulang lagi. Ya sama toh berarti. Dia punya keinginan untuk melanjutkan rencana perbuatan jahatnya atau perbuatan dosanya dan di hati enggak ada niatan untuk meninggalkannya. Meskipun mulutnya bilang taubat. Meskipun mulutnya baca istighfar. Meskipun tubuhnya digujur dengan air katanya mandi taubat. Meskipun dia melakukan sholat 2 rakaat sholat taubat, meskipun tangannya meripil tasbih nganti kelinyi tasbih maca istighfar nganti ping pirang-pirang ewu, tapi selama hatinya masih terbersit di hatinya untuk mengulanginya lagi, selama di hatinya masih punya keinginan aku enggak akan meninggalkannya, tetap enak dibawi ya wis sing penting formalitas di luar aja. Nah itu ya bukan tobat namanya. Itu tidak dikategorikan tobat alama fa'alu wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun maksudnya apa? Mereka itu artinya sadar, ngerti bahwa itu perbuatan dosa. Lain ceritanya dengan li jahalatin ya, karena dia enggak tahu. Banyak juga kan karena enggak ngaji. Karena ngaji enggak tahu bahwa itu dosa. Enggak tahu bahwa itu salah. Mungkin bagi orang awam ada enggak sholat itu enggak dosa, biasa aja. Bahkan dengan bahasa dalil yang cukup sepertinya cocok gitu. Gusti ora butuh disembah kok. Ora tak sembah ya ora kalong mulyane, tak sembah ya ora tambah mulyane. Dadi aku ora salat ya ora apa-apa. Ada yang punya salat. Nah itu pikirane wong bodoh. Nah, itu kan karena lijalatin, yaitu dosa. Ya enggak dosa karena memang dia tidak tahu ini, maka ada kategori wahum ya'lamun. Mereka sadar, tahu, ngerti bahwa perbuatannya itu adalah dosa. Karena itu tadi ada syaratnya, dia harus menyebutkan sadar. Kesalahannya apa toh? Nah kalimat wahum ya'lamun kila ayat kuruna dzunubahum fayatubuna minha. Jadi mereka itu ketika tobat ya menyebutkan, mengingat dosaku ini loh. Dosaku ini. Jadi nak jaluk ngapura maring Gusti, nak pengen lek ditampa tobaté, bahasanya ya harus rinci menyebutkannya ya Allah ya. Ya Allah, mungkin kalau untuk agama lain itu disampaikan kepada pemimpinnya di balik satir itu ada pengakuan dosa, tapi ya disebutkan rinci gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, teng pasar kula timbangane kula rada ora beres, kula dodol jeruk niku sing asli ya pas tiange kula doli ya tak isi sing apik-apik kabeh, tutuke kula mlebu ning plastik, tak ijoli sing elek telu. Ya ngono, ya Gusti kula wingi numpak bis, wayahe ditariki kula njlingker mboten bayar ya Allah disebutke.
Ya Gusti wingi mboten bojone kula pentelengi terus kula arek kula mesem kula jawil bokonge engguyu tak sikep-sikep wae. Ya disebutkan ya. Ya Allah kemarin salat saya telat ya Allah. Jadi menyebutkannya secara rinci, tidak seperti formalitas apa itu orang halal bihalal, enggak seperti itu. Harus menyebutkan. Jadi menyebutkan apa kesalahan-kesalahannya. Yadhkuruna dzunubahum. Kemudian fayatubu minha, agar dia itu bisa untuk betul-betul sadar dengan betul-betul ada niat untuk bertobat, tidak ada niat untuk terus-menerus mengulang lagi, sehingga ini uakibu alal isrori. Jadi Allah mengancam saya akan tetap menyiksa orang yang sudah bertobat tapi di hatinya ada niatan untuk mengulanginya. Nah, sehingga Nabi pun menyatakan lautaba la taubata ma'al isrori. Enggak ada itu tobat bagi orang yang dia terus-menerus tidak mau meninggalkan dosanya. Nah, itu. Tapi selama dia itu mau bertobat, di hadis Nabi juga dinyatakan innal abda idza itarofa bidan bihi. Ketika seseorang hamba itu mengakui iktarofa itu ya mengakui iki salahku iki sing salah aku, ora nyalahke wong liya lho. Lah kita kan lucu itu. Zina kok nyalahke, kono nggodho. Kowe gelem kowe kok mang nyalahke. Aku nyalahke HP sembarangan ya tak colong. Ya rasa nyalahke wong nek pancen kowe arek maling ya selera nang ngarepmu ya ora tok jupo, kan gitu ya. Iya. Ya kita kan lebih suka menyalahkan orang lain. Sehingga Nabi mengatakan innal abda idza tarofa, seorang hamba ketika dia itu mengakui bidzanbi dengan kesalahannya, dengan dosanya, tsumma taba ilallah taballahu alaihi. Menyadari itu salah, mengakui kesalahannya, tobat. Insya Allah diterima tobatnya. Nah, yang repot itu mengakui aja enggak kok. Mengakui aja enggak. Bahkan ada yang pernah itu zamannya Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang main-main dengan takdir untuk nutupi dosanya, itu Umar bin Khattab paling enggak suka itu. Jadi waktu itu ceritanya itu ada orang mencuri, ceritawannya itu mencuri. Dia mencuri kemudian ditangkap, lapor. Saya enggak terima, kenapa? Lah saya mencuri itu kan ya atas takdir Allah. Kalau Allah enggak menakdirkan, enggak mungkin bisa saya curi. Wong melaksanakan takdir kok dipukuli. Akhirnya dicekal karo Umar bin Khattab, tuwapui nganggo tangane buat bet. Lho kok malah bantu mukuli? Lho iki takdir Gusti Allah. Lha kok aku nglaksanake takdir Gusti Allah kok kowe kok serik. Lah iya, lah kowe yo ora ngerti takdir Gusti Allah, lah opo kok kowe yo ngatur aku. Jadi ketika orang beralasan takdir, Umar bin Khattab balik langsung cekel. Jadi hati-hati kalau kita di takdir Gusti Allah ketemune model Umar cekel tutuki watu sampean. Umar bilangnya juga, aku nglaksanake takdir Gusti Allah. Jadi sekali lagi jangan mudah menyalahkan orang lain. Kita lebih baik gentle. Masalah terbesar kita itu kita enggak mau mengakui kesalahan. Lebih suka menyalahkan orang lain. Bahkan ketika orang lain nggak bisa disalahkan pun kita bisa menyalahkan jalan, bisa menyalahkan keadaan. Wah, sing nyalahke pasir ya sak penake dhewe. Ya gitu. Enggak kan perlu nyalahke udian we marai lah gitu. Nah, barang entek enak zaman kula cilik mbiyen marah ana wong tua model nyalahke kodhok, Pak. Dadi ya nang tangi nang kodhoke sing salah, kodhoke nakal. Padahal ning kono ora ana kodhok lho, Pak. Jadi kebiasaan menyalahkan orang lain itu termasuk hal yang paling buruk. Jadi termasuk hal yang baik kalau kita terima dulu aja bahwa saya memang salah, itu udah selesai kok. Dalam hukum positif kan juga gitu, Pak ya. Orang di sidang mau mengaku salah saja, itu sudah mengurangi hukumannya loh. Ya, karena itu dia sadar bahwa saya memang salah. Nah, biasanya kan enggak, Pak, bulet dhisik, Pak. Golek alisan membuat alibi sedemikian rupa untuk melepaskan diri dari perbuatan salahnya. Itu membuat hakim jengkel. Iya. Ya, jadi yang pertama iktiraf dulu, setelah itu baru minta maaf. Nah, itu layak untuk diampuni. Iya, yang pertama ya. Ini tadi tobat itu kan tadi doanya harus dirinci. Orang maaf dapat dikatakan seusia sudah 50-60 tahun. Kalau dirinci kan maaf. Ya yang terdekat aja toh, Pak. Oh gitu. Iya toh. Ya nak kalau sejak kita lahir ya tetap kangelan. Artinya gini, ya Allah, dosa saya sejak kecil balik sampai sekarang
entah itu yang saya sengaja enggak, itu termasuk enggak gitu. Iya, ya itu termasuk. Cuma kalau ini kan kaitannya dengan dosa-dosanya itu kan waktu kan peristiwa nganu tuh Pak, sesaat tuh ya. Iya. Jadi saya yakin bahwa apa itu Nubhan At-Tamar itu saya yakin juga punya dosa yang lain karena dia sahabat ya. Cuma saat itu dia itu sudah muslim, dia sudah beristri. Kok ada wanita lain hanya karena senyum-senyum, ya itu langsung disikep diambungi. Meskipun setelah itu getun, lagi ora bojoku tak sikep tak ambungi. Lah sing disikep ambungi kok yo gelem lah. Nah, padahal wanitanya memang mau. Nah itu. Nah, jadi kita nggak usah nyalahkan wanitanya, nyalahno awakmu dewi. Nah itu loh. Makanya Nubhan At-Tamar itu kemudian iki salahku ya Allah, matur kepada sahabat Ali langsung pada Nabi kan nggak berani diantarkan ke Abu Bakar, Abu Bakar nggak berani mutusi lagi diantarkan kepada Nabi. Jadi mengakui bahwa tadi saya mencium wanita yang bukan istri saya, memeluk wanita yang bukan istri, itu dosa, dia sadar itu dosa. Nah kemudian tanya pada Nabi bagaimana saya cara bertobatnya gimana? Nah itu diminta untuk wudhu, kemudian sholat tobat 2 rakaat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ini kaitannya dengan diketerangkan oleh para mufasir itu untuk selain dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar cara penebusannya enggak seperti itu. Tentu aja lebih berat lagi, ada aturannya tersendiri. Kalau misalnya mencuri harus diminta dihalalkan, bahkan ada hukuman potong tangan. Kalau mabuk ada hukumannya, tidak hanya istighfar, tapi juga harus dipukul 40 kali. Kalau misalnya dia itu menuduh zina orang lain, nggak cukup baca istighfar, punggungnya harus dipukul 80 kali. Ya, jadi ada aturan syariatnya juga. Nah, gitu. Kalau sekarang mencuri hak orang lain, karena Islam itu ada enggak ukurannya? Kalau segini itu termasuk dosa besar, kalau segini dosa kecil dan sebagainya. Ada enggak ukurannya? Setahu saya kok tidak ada ukuran besar, tapi perbuatan mencuri, mengambil hak milik orang lain banyak atau sedikit itu tetap sama dosa besarnya. Sama. Jadi antara ngerampok, nggarong, nyopet, ngadet, ngutil iki ya padha dosane. Padha dosane. Cuma mungkin ya kadar siksanya mungkin nanti sesuai dengan banyak sedikitnya toh Pak. Karena kalau banyak sedikit nanti siksanya sama ya beda. Tapi untuk ukuran dosanya sama-sama dosa besarnya. Sama. Iya, sama. Nah, cuma waktu itu ada ukuran Pak. Paling tidak orang mencuri itu seharga nilai perisai itu sudah berhak dipotong tangan. Kurang dari itu enggak. Perisai regane ya lumayan loh Pak. Perisai untuk perang itu tuh. Oh, itu tameng itu. Nah, tameng perisai untuk perang itu. Perisai dari baja itu. Ya lumayan mahal toh. Artinya kalau mencurinya kurang dari itu ya enggak dipotong tangannya, paling ditakzir Pak, dipukul. Atau mungkin kalau bahasa sekarang ya kerja sosial suruh nyapu udah gitu. Kalau takzir itu yang menentukan pemimpinnya. Yang penting gawe ngapoke saja. Jadi tidak sampai potong tangan. Kalau potong tangan itu memang harus ada standar minimalnya. Jadi ora mau nyolong buku orang terus dipotong tangan ya enggak seperti itu. Jadi ada standarnya, minimal itu seharga tameng atau perisai untuk perang itu. Nah, itu. Karena pada zaman Nabi seperti itu. Nah, kalau kemudian pada masa Umar pun pernah. Jadi Umar ya cukup mengambil ijtihadnya luar biasa ya. Waktu itu pas musim pemerintahan Umar itu sempat mengalami musim paceklik. Waktu itu banyak pencurian. Akhirnya Umar menambah lagi. Itu pencurian sing litamwil untuk memperkaya diri. Tapi karena kalau liqadhil hajat dibebaskan. Ada orang mencuri kalau dinilai udah lebih dari nilai harganya perisai. Tapi ternyata setelah diselidiki, ditangkap dan diurus, ternyata dia punya banyak istri dan punya banyak anak. Itu hasil curiannya untuk makan itu aja kurang. Halnya enggak dipotong tangan. Enggak dipotong tangan, juga enggak ditajir. Hanya dimarahi oleh Umar, hanya dimarahi saja. Artinya dosa dari pencurian itu ketika itu untuk memperkaya diri. Lah kalau hanya sekedar untuk kebutuhan makan itu di fikih-fikih memang termasuk yang diperbolehkan. Jadi maaf misalnya, ini jangan salah paham kalau dari ini marahi nyolong enggak loh ya. Artinya kita misalnya dalam keadaan lapar untuk beli enggak punya. Kemudian ono Aceh misalnya, tak pedek namung sak manganan sing penting weteng kuwar. Oleh. Tapi
tanpa tahmil orang-orang gimbol, nak gimbol maling jenenge. Nah, nak ngono kuwi ya namung njaluk sak cukupe wae kawi sumpel weteng. Meskipun dari segi fikih boleh, kalau di kita dari ilmu tasawuf enggak boleh. Ini yang saya sampaikan dari segi fikih ya. Itu termasuk seandainya ketangkap enggak akan ditakzir. Kenapa? Hanya untuk sumpel weteng. Wah, aku songkong ngulai ya, aku meroy namung dondong kuwi. Artuku aku yo duwe duit tak jual watu itu tak balang lah. Akhirnya di Indonesia juga sering tuh Pak seperti itu kayak ono pruntil ning dalan, ono pelem ning dalan, ono dondong, dan itu kan kadang ono jambu dipek, tapi hanya cukup untuk sumpel weteng saja, untuk penyumbat perut agar dia enggak kelaparan, tapi tanpa gimbol lah gitu. Lah nek gimbol maling, kategorinya maling. Gitu. Ya, tadi saya lupa yang pertama tadi. Kalau orang punya hutang dalam arti sudah meninggal, itu kan ahli waris. Tapi karena ahli waris kan tidak tahu, hutangnya nang mana kemana tidak tahu. Terus gimana solusinya? Karena kan tidak mungkin masuk surga tadi kalau orang punya hutang itu. Terus solusinya apa? Mengapa ahli waris tidak tahu? Ya kalau ahli waris tidak tahu, itu bisa disodakohkan atas nama siapapun yang pernah dihutangi oleh orang tua saya. Iya. Nah, semoga aja ini dia mendapatkan pahala, kemudian juga dia diringankan, diperbanyak rezekinya dan sebagainya. Niatnya seperti bisa, karena kita nggak taau, bisa jadi. Enggak, artinya nilainya juga nggak tahu kan berapa. Nah, iya. Ya itu sering-sering aja sodakoh untuk orang tua. Sangat. Orang tua saya ini pedagang, pagi mesti ada hubungan mbuh mbek sales atau mungkin dengan toko mana, dengan warung mana. Itu kan kalau namanya pedagang kan hutang piutang kan hal biasa ya Pak ya. Iya. Bisa jadi dia juga banyak menghutangi, tapi bisa jadi juga banyak utang. Iya kan? Karena ketika orang itu buka dagangan, rata-rata juga banyak barang selean istilahnya ya. Selean itu kan banyak. Nah, kadang saat dia sudah meninggal, bisa jadi mereka sudah mengikhlaskan. Nah, atau yang enggak ikhlas tapi arep nembung ora wani, Pak. Yo nak dipercaya tepas isin. Nah, akhirnya terus diam-diam tapi ning nganti ngendem. Nah, itu yang seperti itu ya kalau sewaktu-waktu dia itu minta disarutang ya disarutang. Tapi kalau kemudian lama, ya itu tadi tekniknya. Jadi sedekah diniatkan untuk pahalanya kepada orang-orang yang pernah menghutangi orang tua saya. Ya gitu aja, sesering mungkin. Ya karena kita nggak tahu ceritanya. Sekarang di mana orangnya atau siapa dulu yang menghutangi bapak. Nah, gitu bisa. Ya, terus yang terakhir nih, kaitannya dengan tadi saya belum pahamnya. Niat jahat mampu kok disiksa baru niat. Nah, itu berdasarkan itu walam yusiru ala ma fa'alu. Artinya semua niat jahat itu itu dipertimbangkan, ada pertimbangannya. Gimana? Dan nanti kan dia melaksanakan. Sudah dicatat dulu kan. Wes duwe niat arep mengamali jahat. Kalau di hadis yang lain kan juga kan, tapi hadis dia. Artinya kalau dia punya niat, maka baru dicatat. Kalau diamalkan ditulis 1. Kalau enggak jadi ya dihapus. Nah, gitu. Itanya sudah awas ya wis niat ya dicatat iki ya. Begitu punya niat sudah dicatat. Nah, itu sudah dicatat. Nah, bahkan kalau berdasarkan itu bisa jadi enggak hanya dicatat, kowe niat jahat itu termasuk sesuk ono konsekuensine. Nah, bentuk siksanya kayak apa ya wallahu alam. Karena itu agar kita tidak punya niatan-niatan rencana-rencana jahat. Azam itu rencana, planning. Wes pokoke ketoke wong kae sing gawe rusak aku kae yo seteteni yo sesuk mobil tak ngenekke, sesuk kursine tak ngenekke mungkin. Lah rencana-rencana konspirasi seperti itu baru diniati saja itu sudah dosa gitu loh maksudnya. Padahal kan katanya kalau niat belum dilaksanakan enggak. Lah ya tadi tapi kalau ada konsekuensinya. Karena sudah diniati. Maksudnya ini adalah preventif agar kita tidak punya niat jahat. Oh, di situ preventif ya. Preventif agar kita tidak punya niat jahat. Hati-hati. Ada ayat yang bilang walam yusiru ala ma fa'alu loh. Iya. Jadi nanti kalau hanya berdasarkan di situ akhirnya aku kan nggak niat apa-apa to. Ngono. Padahal kadang orang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu ya justru karena sudah ada niat itu. Karena inamal a'malu biniat. Karena justru motif itulah yang akan melandasi perbuatan kita kan dari motif-motif itu, niat-niat itu. Karena itu ketika masih niat aja kalau sudah dipupus dulu. Karena itu walam yusiru, ojo tok niati kuwi. Nah itu. Ya. Kita baru bertempel dulu. Ya, pendengar bisa kita jeda sejenak, jangan lupa setelah sesi kedua kita buka line telepon ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV serta channel YouTube-nya MAJT TV dan juga Facebook-nya Radio Dais dan MAJT TV. Semua medsos kita lakukan. Sekarang waktunya pendengar pemirsa menggoyang maupun live, kita beri kesempatan dulu 6746352. 6746352 sudah ada yang masuk, kita sapa dulu saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, monggo Pak Heru. Assalamualaikum dan Ye. Waalaikumsalam. Salam. ini juga ada teman saudara yang tanya ke saya yang mewakili. Ye. Yang pertama yang saya tanyakan, ini teman ini tadinya urutnya ya dia sholat nanti, tapi urutnya rekoso ini. Kemudian kok rekoso diragaknya rekoso, kemudian dia nekat. Main judi, jual minuman, gerantem uang. Nah, setelah sukses dia tobat. Nah, ini gimana ini? Dia bisa membaca ada kalimat innal hasanati yudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Nah, setelah itu dia tobat. Ini diterima nggak ini? Katanya itu tidak diterima, ditanyakan kepada Ustaz gitu. Kemudian ada yang bilang, diterima, itu asalkan tobatan nasuha, yang satu bilang diterima, yang satu tidak. Nah, kemudian dia punya cerita riwayat yang dibaca adalah dia membaca riwayat itu ada orang membunuh 99 orang. Nah, kemudian digenepi 100 orang, kemudian dia tobat. Itu diterima. Ini mohon penjelasannya dari yang kedua, Yai telah menyampaikan dulu Februari bahwa non-muslim laki-laki boleh menikah, bahwa muslim boleh menikah dengan non-muslim perempuan. Yai memberi contoh Abu Hurairah. Ya, tapi itu kan dulu, katanya kalau sekarang di Indonesia itu tidak ada ahli kitab. Sedangkan ahli kitab itu adanya di wilayah Bani Israel sana karena keturunan Nabi Isa. Nah, ini bagaimana di Indonesia ini? Karena yang saya ketahui dia rabi kepada non-muslim tujuannya untuk mendakwai supaya istrinya yang non-muslim ahli kitab itu bisa masuk ke muslim. Ya, yang saya tanyakan, berapa harikah, berapa bulankah, berapa tahun sehingga dia sampai mendapat hidayah masuk Islam. Ya, bagaimana kalau sudah punya anak itu, kemudian itu dia masih rabi kepadanya, jadi suaminya muslim, istrinya non-muslim, itu katanya pernikahannya zina. Betul atau enggak ini? Ya, kemudian yang terakhir, apakah hidayah itu prerogatif Allah? Ya, bagaimana hidayah itu bisa dicapai dengan usaha manusia, ikhtiar diamankan, apakah bisa? Karena dulu Rasulullah menyampaikan tidak diterima oleh Abu Jahal, kemudian dia kafir. Nah, yang saya tanyakan, apakah bisa Allah memberi hidayah pada orang-orang yang berjuang menuju hidayah? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi mereka yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah akan beri petunjuk. Nah, ini bagaimana ini penjelasannya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Pak Heru ini, gimana? Lu orangnya taat sholat tapi karena miskin sehingga mereka judi dan macam-macam, kaya terus tobat. Gimana kayanya? Ya, selama dia itu betul-betul taubatan nasuha, ya bisa diterima taubatnya. Tapi kepastian taubatnya itu Allah yang menentukan. Kalau Allah memang menjanjikan siapapun yang berdosa dan bertobat, ya pasti akan diterima taubatnya. Umar bin Khattab dulu juga jahat, tapi taubatan nasuha. Kalau di Jawa, Sunan Kali dulu mudanya juga pernah jadi begal rampok, tapi taubatan nasuha. Yang pasti itu taubatan nasuha. Kemudian dia itu melakukan banyak kebaikan untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Iya, memang semua kebaikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, itu betul. Nah, itu.
Tobat itu Allah yang menerima. Tapi itu tadi tanda-tandanya kan sudah saya sampaikan. Jadi ketika dia itu merasakan apa yang sudah saya sebutkan tadi, tanda-tanda apa itu tobatnya diterima, yaitu tanda bahwa tobatnya sudah diterima. Nah, Yang kedua, karena Muslim ya muslimah, kalau alasannya Ahlul Kitab itu Bani Israel, ya di Madinah nggak ada keturunan Bani Israel ya Nabi. Tapi Al-Quran tetap menyebut mereka orang Nasrani dan orang Yahudi di Madinah. Itu mereka bukan keturunan Israel. Tetap disebutnya sebagai Ahlul Kitab. Dengan alasan apa bahwa menyatakan bahwa orang Indonesia bukan Ahlul Kitab? Karena itu di tafsir-tafsir ya dinyatakan Ahlul Kitab ya semua pengikut agama Yahudi maupun Nasrani, meskipun mereka bukan keturunan Bani Israel. Kalau alasannya keturunan Bani Israel, penduduk Madinah bukan keturunan Bani Israel. Ya, karena keturunan Bani Israel mayoritas ada di Palestina, bukan di Madinah. Nah, gitu. Ya, yang ketiga, hidayah itu kan dari Allah. Tapi orang berusaha agar bisa dapat hidayah. Apa? Ya semua orang itu dapat hidayah semua ya. Yang mungkin yang tidak tembus itu hidayah uluhiyahnya ya. Hidayah wujdaniyah semua orang punya insting untuk mencari kebenaran. Kemudian punya hidayah akliyah, dikasih rasio untuk mencari kebenaran. Dikasih hidayah diniyah, ada banyak agama yang akan membimbing kita mendekati kepada Allah yang al-haq. Ada tinggal poin terakhirnya saja, hidayah uluhiyahnya aja nyambung tenan pora karo Gusti Allah. Tapi innal huda Allah. Yang menentukan untuk hidayah apa tidak, hidayah uluhiyahnya lah. Itu ya terserah Allah. Banyak juga orang yang mengaku dapat hidayah tapi munafik ya ora sithik sak pirang. Banyak juga orang yang melakukan taqiyah, sepertinya dia orang kafir tapi aslinya dia muslim. Ada Raja Najasyi itu penampilannya Kristen dan tetap menjadi raja di kerajaan Kristen Habasah. Tapi dia muslim yang mensyahadat sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Buktinya kalau dia muslim, ketika Raja Najasyi ini yang semua orang awam menyatakan dia orang Kristen, tapi ketika Raja Najasyi meninggal dunia, ternyata Nabi dan para sahabat diberitahu oleh malaikat Jibril lewat Nabi, akhirnya mereka melakukan sholat gaib. Seandainya Raja Najasyi ini memang Kristen, pasti Nabi nggak mau teman sholati. Masa bang Kristen disolati? Pati-pati Nabi sholati berarti dia Muslim. Nah itu kalau Najasyi terbalik, Raja Najasyi itu berpenampilan Kristen tapi Muslim. Tapi banyak juga orang yang berpenampilan Muslim tapi aslinya ora Islam banyak. Jadi kali lagi Pak itu jadi menanggapi hal seperti santai aja. Santai aja. Hidayah itu innal huda Allah. Nah gitu aja. Sekarang kita WA waktunya terus. Ya, dari Mas Maksum Buja. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Masalah fidyah. Takarannya apakah sama antara lansia dan ibu hamil? Pertama. Yang kedua, waktu untuk mengeluarkannya fidyah kapan? Yang ketiga, yang berhak menerima fidyah itu siapa saja? Iya. Yang pertama, ukuran fidyah jumlahnya itu 1 mud. Bagi siapapun orang yang meninggalkan puasa, orang meninggalkan sholat, apakah termasuk orang yang hamil dan orang tua, orang yang sakit nggak ada harapan hidup atau sembuh, itu sama fidyahnya itu 1 mud untuk 1 hari puasa. Kalau untuk sholat juga 1 mud untuk 1 waktu sholat. Nah itu 1 mud itu kalau standar yang baik minimal maksimal ya, itu paling tidak itu adalah 6,75 on. 6,75 on. Tapi ada juga yang kaul yang menyebutnya lebih sedikit lagi, cuma 5,5 on. Berarti enggak ada 1 kilo. Enggak setengah kilo lebih dikit, Pak. Setengah kilo lebih dikit. Kalau yang lagi bagus lagi itu 6,7 on. Itu pengganti untuk satu harinya. Kemudian sama apa tidak? Sama. Orang tua yang umur di atas 70 tahun biasanya udah kesulitan untuk puasa. Wanita yang hamil, dia itu karena takut terhadap dirinya sendiri yang enggak kuat atau kasihan terhadap anaknya. Wanita yang menyusui karena kesehatannya sendiri atau memikirkan anaknya. Atau orang yang sakit tapi enggak ada harapan sembuh, itu kan bisa difidyai. Cuma kalau untuk wanita selain fidyah juga tetap wajib qadha. Kalau wanita hamil dan wanita menyusui boleh harus bayar fidyah tapi tetap wajib bayar qadha. Jadi ada 2, qadha dan fidyah. Yang hanya fidyah saja adalah orang tua renta atau orang sakit tidak ada harapan sembuh. Itu cukup diganti fidyah saja. Fidyahnya ukurannya sama. 1 mud 6,75 on. Kapan waktunya? Nah, ketika sudah jatang waktunya, enggak boleh dipercepat.
Jadi misalnya iki jek ruwah wis engko Ramadanku tak bayar wit saiki urung, enggak boleh. Jadi kalau sudah terlewati harinya, misalnya fidyah untuk hari ini ya dibayar besok atau hari ini kalau sudah masuk maghrib. Ya, jadi ora oleh monggo awit ruwah tanggal 8 atau ruwah tanggal 17 wis mbayari fidyah untuk 1 bulan, enggak boleh seperti itu. Tetap kalau sudah terlewati waktunya. Atau malah dikelumpukke sekalian aja, boleh malahan. Misalnya nanti di akhir baru boleh, berarti tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 langsung dikeluarkan. Nah, itu boleh. Boleh diacret-acret. Apa 30 itu dibagi banyak orang boleh. Boleh diberikan 1 orang. Yang enggak boleh adalah 1 mud dibagi untuk banyak orang, yang enggak boleh. Karena 1 mud itu pengganti 1 Ramadan, maka maksimal hanya untuk 1 orang. 1 hari diberikan 1 orang. Tapi 5 hari, 10 hari untuk diberikan 1 orang boleh. Yang enggak boleh itu 1 mud itu perwakilan 1 hari dibagi untuk 2 orang, itu enggak boleh. Nah, itu sidik banget. Yang berhak menerima siapa saja? Yang berhak menerima hanya orang miskin. Oh, miskin. Yang berhak menerima hanya orang miskin. Nah, kiasnya yang lebih buruk dari miskin adalah orang fakir. Jadi orang kaya nggak boleh, ya orang kaya nggak boleh. Jadi bukan bagian dari asnaf samaniyah loh ini ya, hanya khusus untuk orang miskin. Diberikan pada orang miskin. Masih saudara boleh asal dia miskin. Tetangga boleh, saudara boleh. Nah itu boleh. Boleh ya. Nah itu. Iya, satu lagi waktu ini dari Pak Is. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ketika ibu saya sudah mulai turun kondisinya karena sakit, kemudian saya dampingi zikir dan sudah kelihatan tenang, tapi kondisinya seperti tidak sadar. Kemudian dibawa ke rumah sakit, masuk ICU. Kemudian sehari kemudian baru meninggal. Tapi kita tidak bisa mendampinginya. Pertanyaannya, apakah ibu saya masih bisa mengucapkan zikir seperti yang saya ucapkan di rumah? Insya Allah masih bisa walau bihairi talfidil lisan, meskipun mulutnya tidak. Karena itu kalau kita punya keluarga yang sakit, bimbing terus untuk zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus zikir yang dia biasa apa? Istighfar ya, astagfirullah, monggo. Jadi nanti meskipun ketika dia dibawa ke ICU, dia sudah tidak, mulut sudah tidak bisa bunyi, tapi kesadarannya masih. Basirohnya tetap masih berzikir nanti. Itu pentingnya terbiasa. Itu tentu aja yang sudah biasa zikir. Kita punya keluarga yang sudah ikut Biat Thoreqoh, itu kan mereka ahli zikir terus. Meskipun mulutnya diam, mereka memang sudah dilatih. Dalam kajian Thoreqoh itu mesti ada zikir khafi, malah nggak boleh diucapkan. Mulut harus ditutup, mata dipejamkan, lidah ditekuk, ditatapkan, dicetak. Itu malah zikir nggak boleh diucapkan. Zikir semua ada di latifahnya masing-masing. Itu maksudnya adalah zikir yang tidak usah diucapkan. Nah, jadi ketika kita punya keluarga yang memang hidupnya ahli zikir, meskipun dia masuk di ICU, yakinlah dia pasti masih berzikir. Cuma zikirnya bukan jahr tapi khafi. Nah, ya. Jadi terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Pendengar pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Kiai Uli Al-Bawasehkon tentang surah Al-Imran 135. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kita dalam rangka peningkatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya karena terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kelelapan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.